Hai adik-adik, jumpa lagi di Yusuf 6. Selama belajar tokoh Yusuf, kita akan melihat kuasa Tuhan sepanjang hidup Yusuf. Ya, Tuhan Maha Kuasa, seperti dikatakan dalam lagu oleh Dek Airin ini. Terima kasih untuk lagunya, Dek Airin. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekarang quiz time dulu. Setelah lewat berapa tahun, dari juru minuman itu dikembalikan ke jabatannya dengan mimpi Raja Firaun? Ya, 2 tahun. Yang kedua, apa mimpi Raja Firaun? Ya, 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk di tepi sungai Nil, dan 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. 3. Apakah orang ahli dan orang berilmu di Mesir dapat memberitahu arti mimpi Firaun? Tidak. 4. Siapakah yang menafsirkan mimpi Firaun? Yes, Allah melalui Yusuf yang diingat oleh juru minum Firaun. 5. Apa arti mimpi Firaun itu? Betul, artinya akan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir dan kemudian 7 tahun kelaparan di Mesir. Dan karena 2 kali Allah memberikan mimpi itu, artinya sudah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. 6. Terakhir ya, apa nasihat Yusuf untuk Raja Firaun berkenaan dengan 7 tahun kelaparan itu? Betul, Yusuf menyarankan kepada Firaun untuk mengangkat orang yang bijaksana menjadi kuasa atas tanah Mesir, supaya memungut 1/5 dari hasil pada masa kelimpahan, dan ketika pada masa kekurangan nanti dapat digunakan untuk menolong bangsa Mesir. Sekarang kita lanjutkan ceritanya adik-adik. Adik-adik kelas besar bisa membuka Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kehidupan kepada kami hari ini. Dan saat ini kami mau memulai hari kami dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti. Amin. Nah, adik-adik, usul Yusuf dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah?" Lalu Firaun berkata kepada Yusuf, "Karena Allah sudah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau kuangkat jadi kuasa atas istanaku, dan rakyatku akan taat kepadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterai dari jarinya dan memakaikannya pada jari Yusuf. Yusuf diberi pakaian kain halus
dan diberi kalung emas. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah adik-adik, Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Firaun kemudian memberi nama baru pada Yusuf, yaitu Safnat Paneah, serta memberikan Asnat, putri Potifera, imam di On, untuk jadi istri Yusuf. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Masih ingat ya, ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dia berumur sekitar 17 tahun. Mulailah Yusuf bertugas mengumpulkan hasil panen pada saat tahun kelimpahan di tanah Mesir. Disimpannya di kota, dan Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak. Oh iya, Yusuf juga mempunyai anak yang dinamakan Manasye dan satunya lagi dinamakan Efraim. Sebelum datang tahun kelaparan. Arti kata Manasye adalah Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Arti kata Efraim adalah Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Tapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, Firaun menyuruh rakyat itu datang kepada Yusuf. Kelaparan itu juga merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Dan karena seluruh bumi mengalami kelaparan, datanglah juga orang-orang dari seluruh bumi ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab sangat hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Luar biasa bukan adik-adik? Yusuf yang tadinya diizinkan Tuhan untuk ditahan di dalam penjara, sekarang diangkat Tuhan melalui Firaun menjadi penguasa di Mesir dan melalui hikmat yang diberikan Tuhan kepada Yusuf dan juga ketaatan Yusuf. Maka saat terjadi kelaparan di Mesir dan bahkan di seluruh bumi, Yusuf bisa menjadi berkat untuk mereka semua dari simpanan bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan. Luar biasa Tuhan begitu mempersiapkan Yusuf untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, maukah kita juga dipersiapkan Tuhan dan kita mau taat supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain dan nama Tuhan dimuliakan. Oke adik-adik, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.